bekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Miss Indah Maulidia, selaku penanggung jawab bidang kurikulum SMP IT Gamel Akhlak tahun pelajaran 2020-2021. Apa kabarnya ayah bunda serta ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, Miss Ina akan menyampaikan sedikit banyak mengenai sosialisasi bidang kurikulum daring atau online yang akan dilakukan di SMP IT Gamel Akhlak beserta susunan guru dan wali kelasnya. Berikut adalah struktur kerja SMP IT Gamel Akhlak. Kepala Sekolah Muhammad Soleh SPDI, Wakil Kepala Sekolah Deviana Putri Utami SPD, PKS atau Pembantu Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Hendri SPD, PKS Bidang Kurikulum Indah Maulidia SPD, PKS Bidang Humas Fitria Mulyani, PKS Bidang Sarpas Paradita Bayu Pratama Aji SPD, Penanggung Jawab Tahsin Hafiz Dwi Eka Trisnawati SSI, PJ Bina Pribadi Islami atau biasa disingkat BPI adalah Mr. Andi SPD, Staf Tata Usaha adalah Susilawati SP. Berikut adalah susunan wali kelas SMP IT Gamel Akhlak tahun pelajaran 2020-2021. Kelas 7A Ibnu Batutah yang terdiri dari kelas Ikhwan, wali kelasnya Melianti SPD atau dipanggil Miss Mil. Kelas 7B Aisyah binti Abu Bakar, kelas Akhwat, wali kelasnya Miss Rizky Amalia atau Miss Lia. Kelas 8A Ibnu Sina, kelas Ikhwan, wali kelasnya adalah Miss Ayu Mariani SPD atau biasa dipanggil Miss Ayu. 8B Rufaida Al-Aslamiyah, kelas Akhwat, wali kelasnya adalah Miss Ika Desya Putri SE atau biasa dipanggil Miss Ika. Kelas 9A Ibnu Khaldun, kelas Ikhwan, wali kelasnya adalah Miss Indah Maulidia, biasa dipanggil dengan Miss Indah. Kelas 9B Al-Kindi atau kelas Ikhwan, wali kelasnya adalah Miss Novi Arianti SPD atau biasa dipanggil Miss Yanti. Kelas 9C Sutaika Al-Mahamali, kelas Akhwat, wali kelasnya adalah Amalia Rizky Eka Putri atau biasa dipanggil Miss Ayu. Ya, alhamdulillah di hari Senin kemarin kalian sudah melihat video profil guru dan wali kelas. Jadi mudah-mudahan adik-adik kelas 7 sudah mengenal wajah wali kelasnya masing-masing. Berikut adalah susunan guru-guru di SMP IT Gamel Akhlak tahun pelajaran 2020-2021. Mr. Soleh mengajar Mapel PABP atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti di kelas 8. Miss Tami mengajar Mapel Matematika kelas 7 dan 8. Miss Indah mengajar Mapel Bahasa Indonesia kelas 9 dan Seni Budaya kelas 7. Miss Amel mengajar Mapel IPA kelas 9. Miss Ika mengajar Mapel IPS di kelas 7, 8, dan 9. Miss Lia mengajar Mapel Bahasa Arab kelas 7, 8, dan 9. Miss Yanti mengajar Mapel Matematika untuk kelas 9 dan Bahasa Sunda di kelas 8. Miss Ayu mengajar Mapel Bahasa Indonesia untuk kelas 7 dan 8. Miss Fitria Mulyani mengajar bimbingan konseling untuk kelas 7, 8, dan 9, serta mengajar Bahasa Sunda untuk kelas 7. Miss Mei mengajar Mapel IPA kelas 7 dan 8, serta mengajar Seni Budaya di kelas 9. Mr. Hendri mengajar Mapel PABP untuk di kelas 9. Mr. Andi mengajar Mapel PABP di kelas 7 dan Bahasa Sunda di kelas 9. Mr. Tito mengajar Mapel Bahasa Inggris untuk kelas 8 dan 9. Mr. Aji mengajar Mapel PJOK untuk kelas 7, 8, dan 9. Miss Siti mengajar Mapel Bahasa Inggris di kelas 7 dan Seni Budaya di kelas 8. Mr. Ahmad mengajar Mapel PKN untuk kelas 7, 8, dan 9. Nah, ini adalah kegiatan harian yang biasa dilakukan di SMP IT Gamel Akhlak. Tentunya kakak-kakak kelas 8 dan 9 sudah sangat paham mengenai kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan. Untuk adik-adik kelas 7, harap diperhatikan dan dihafal atau diingat apa saja yang akan dilakukan. Pertama, duha dan al-masurah biasa dilakukan di pagi hari sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh wali kelas. Tahsin dan tahfiz, selalu berdoa dan mengucapkan salam di awal pembelajaran, tilawah dan hafalan harian, mentoring, literasi. Literasi adalah kegiatan membuka wawasan dengan cara membaca buku. Tidak hanya membaca buku, kalian juga bisa mengambil semua sumber pelajaran dari video ataupun dari media yang lainnya. Kemudian muhadoroh adalah
Muhadharah adalah unjuk keterampilan dari siswa seperti berpidato, menjadi MC, dan hafalan hadis. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Ananda, pertama, tidak jajan di luar area sekolah kecuali sudah izin ke guru piket dan ada alasan syar'i. Ini apabila kalian sudah dipersilakan untuk pembelajaran tatap muka ke sekolah. Selalu mengucapkan salam ketika masuk dan keluar ruang guru. Mengenakan seragam dengan rapi dan taat aturan, rambut dicukur rapi, terutama untuk para ikhwan. Untuk contoh cukuran rambut yang rapi akan dicontohkan atau ditampilkan oleh bidang kesiswaan. Dan kuku tidak panjang. Ini berlaku baik siswa ikhwan maupun siswi akhwat. Ya, ayah bunda serta ananda semua, seperti yang telah kita ketahui dan marak diberitakan bahwa pemerintah belum mengizinkan pembelajaran akademik tatap muka yang menghadirkan banyak siswa dalam satu ruangan dikarenakan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pembelajaran akademik di SMP IT Gamel Akhlak masih menggunakan mode daring online, kecuali untuk KBM Tahsin Tafis yang tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi ini adalah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya adalah contoh metode dan media pelaksanaan dalam kurikulum daring. Pertama, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau biasa disebut dengan online atau daring, menggunakan gawai atau gadget maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Di SMP ITG Melakhlak, pembelajaran daringnya kita akan menggunakan mode YouTube dan mode Zoom Class. Untuk pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau offline, contohnya bisa kalian menonton televisi, radio, membaca modul, membaca buku paket, dan kalian bisa menggunakan media belajar yang ada di lingkungan sekitar kalian. Berikut adalah beberapa peran pendidik dalam pembelajaran daring online. Peran pendidik pertama membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan orang tua, membuat RPP atau teknis pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kondisi siswa, menghubungi orang tua untuk mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif sesuai kondisi anak didik, memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Bila tanpa tatap muka, maka guru harus berkoordinasi dengan orang tua atau wali murid untuk penugasan belajar, mengumpulkan dan merekap tugas yang dikirim peserta didik dalam waktu yang telah disepakati. Jadi, Ananda semua jangan sampai lupa dan ketinggalan ya untuk mengerjakan tugas. Berikut adalah peran orang tua atau wali peserta didik dalam pembelajaran daring. Pertama, menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah, mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai kondisi anak didik, menyiapkan perangkat pembelajaran, memastikan anak didik siap mengikuti pembelajaran atau mengondisikan yang ada di rumah, menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran daring, mendorong anak agar aktif selama proses pembelajaran, dan memastikan siswa atau anak-anak dapat mengerjakan tugas dengan baik. Orang tua atau wali peserta didik juga dipersilakan untuk berdiskusi atau memberikan saran dan kritikan terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring. Sekolah sangat terbuka untuk saran dan kritikan dari ayah bunda selama masih untuk perbaikan sekolah ke depannya. Selanjutnya adalah tahapan kegiatan siswa selama 2 pekan ini. Kalian pun sudah menerima surat edaran yang berisi jadwal umum kegiatan kalian selama 2 pekan. Untuk hari Senin di tanggal 13 Juli 2020 adalah pengenalan profil sekolah dan profil guru. Dan ini bisa kalian lihat melalui YouTube channel SMPIT Gamel Akhlak. Di hari Selasa atau hari ini, kalian bisa melihat sosialisasi proses belajar mengajar menggunakan mode YouTube dan lain-lainnya. Kemudian hari Rabu tanggal 15 Juli adalah sosialisasi tata tertib dan pembiasaan kegiatan siswa di bidang kesiswaan. Di hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 adalah simulasi Zoom Class untuk seluruh kelas. Nah, kalian sudah menerima jadwal simulasi dan sudah menerima video tutorial serta teknis-teknisnya. Mohon video-video tersebut kalian simak dengan baik untuk persiapan simulasi Zoom Class. Di hari Jumat 17 Juli 2020, sosialisasi proses belajar tahsin tahfiz dan kegiatan islami siswa. Nah, di hari Jumat nanti kalian bisa melihat informasi kelas tahsin tahfiz juga serta teknis-teknisnya. Dimulai di hari Senin 20 Juli 2020, nah kalian sudah mulai pembelajaran akademik sesuai jadwal. Karena kalian sudah melakukan simulasi kelas, kalian sudah melihat contoh pembelajaran di YouTube, di hari Senin tanggal 20 Juli, kalian langsung mengaplikasikannya sesuai dengan jadwal pelajaran yang dibagikan oleh sekolah.
Berikut implementasi pengaturan kurikulum atau pengaturan pembelajaran. Pertama, jumlah hari belajar di sini adalah 1 pekan 5 hari, dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai pukul 7 sampai pukul 11.30. Kemudian pembiasaan sholat duha dan al-masyrah di pagi hari. 1 jam pelajaran terhitung 30 menit. Siswa yang kesulitan mengakses internet, maka harus ke sekolah untuk mengambil jadwal pelajaran, jadwal tugas, dan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dengan pihak sekolah. Jadi, bagi siswa yang kesulitan mengakses internet, tidak ada HP atau laptop, jangan khawatir. Maka kalian dijadwalkan atau orang tua atau siswanya boleh langsung ke sekolah mengambil jadwal pelajaran, jadwal tugas, dan juga jadwal pengumpulan tugasnya. Dan harus dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Pembelajaran daring ini dilaksanakan sambil dilakukan pemantauan sampai dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan. Apabila pada akhir Juli keadaan belum memungkinkan untuk tatap muka, maka BDR atau online ini akan dilanjutkan sampai dengan waktu yang ditentukan oleh pemerintah atau melihat situasi yang aman. Berikut adalah media-media yang kita gunakan dalam pembelajaran daring ini. Pertama, video pembelajaran di YouTube channel SMP IT Gamel Akhlak. Kedua, Zoom Class. Ketiga, WhatsApp Group. Keempat, Google Form. Untuk WhatsApp Group, ini adalah berfungsi untuk memberikan informasi atau penegasan tugas kepada Ananda. Kemudian Google Form adalah media untuk mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas. Nah, cara-cara ini semua nanti akan dibagikan lebih rinci di grup kelas. Berikut langkah-langkah pembelajaran di YouTube channel. Nah, untuk kakak-kakak kelas 8 dan 9 pastinya sudah sangat familiar dengan langkah-langkah pembelajaran YouTube karena sudah melaksanakan. Untuk adik-adik kelas 7, silakan melihat video tutorialnya atau langkah-langkahnya yang dibagikan oleh wali kelas atau melihat lagi langkah-langkah yang tertulis di slide ini. Pertama, siswa-siswi harus mengisi link absen 15 menit sebelum pembelajaran. Kemudian setelah itu kalian diarahkan untuk mengklik link yang ada di grup kelas, nanti akan dibagikan oleh wali kelasnya. Setelah mengklik link tersebut, kalian akan dibawa ke YouTube channel SMP IT Gamel Akhlak. Setelah itu, kalian wajib menyimak atau menonton video pembelajaran tersebut. Setelah menonton video pembelajaran, guru akan memberikan pertanyaan kepada Ananda semua dan harus dijawab di kolom komentar. Ananda pun boleh bertanya di kolom komentar tersebut. Nantinya akan dijawab oleh guru atau teman-teman yang lain. Guru dapat memberikan PR dengan memberikan soal dan dikumpulkan via WhatsApp, email, atau Google Form. Nah, setiap pembelajaran pasti akan ada latihan dan penugasan. Berikut adalah langkah pembelajaran di Zoom Class. Seperti YouTube, 15 menit sebelum pembelajaran, siswa-siswi wajib mengisi link absen. Kemudian kalian akan diberikan ID dan password untuk masuk kelas. Setelah kalian masuk kelas, maka kalian bisa langsung berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan atau masukan atas materi yang telah diberikan. Kemudian, guru dapat menyampaikan materi secara singkat dan jelas kembali apabila ada siswa yang bertanya. Dan setelah itu, guru dapat memberikan PR dengan pengumpulannya menggunakan media WhatsApp, email, atau Google Form. Setelah itu, guru merefleksi atau mengulang kembali, menyimpulkan kembali pembelajaran pada hari tersebut. Ya, tadi adalah contoh-contoh media yang akan kita gunakan di pembelajaran dari ini. Adapun catatan yang harus diperhatikan, pertama, diingat siswa yang tidak bisa mengakses internet harus ke sekolah mengambil jadwal pelajaran, penugasan, dan jadwal penyerahan tugas. Kemudian ketika di kelas nanti akan dilakukan perekaman ya, entah 10 menit atau 15 menit untuk dokumentasi dan evaluasi. Dan materi pada Zoom Class juga tetap bisa diakses di Google Drive atau di YouTube pembelajaran. Penggunaan seluruh media yang tadi diungkapkan tetap akan dievaluasi untuk perbaikan ke depan. Nah, ini adalah gambaran jadwal mapel. Jadi, gambaran kalian masuk jam berapa ya lewat daring, kemudian istirahat jam berapa, dan sebagainya. Demikian sosialisasi pembelajaran daring dari bidang kurikulum. Apabila di 2 pekan ke depan akan ada pembelajaran tatap muka, maka akan kami sosialisasikan kembali teknis dan jadwalnya. Jazakumullah khair atas perhatian ayah bunda serta ananda semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita dan menghindarkan kita dari segala penyakit yang berbahaya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.